Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini aku mau mendemokan hasil tugas yang udah tadi diberikan. Nah, untuk ini aku mau mendemokan hasil dari yang udah dibuat ya. Sini aku mendapatkan tugas ya. Sorry teman-teman. Tugas ini buat PHP API natif ya, dan buat 3 table dan record data. Nah, yang pertama yang tadi aku lakuin itu adalah membuat database dulu. Kita buka di sini dari app-nya aja. Nah, di sini aku buat database baru ya. Di sini aku buat database baru dulu ya. Nah, ini database baru. Nah, tadi aku membuat database baru itu di sini. Yaitu membuat database dengan tugas API. Nah, di dalam tugas API ini ada 3 tabel. Nah, 3 tabelnya apa aja? Ada jurusan, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, masing-masing dari tabel jurusan, mahasiswa, dan mata kuliah ini berisi 5 field atau 5 data ya. Sekarang kita lihat di tabel jurusan. 5 field dan 5 data. Nah, di tabel jurusan ini memiliki struktur atau field ya. Nah, di jurusan aku cuma punya ID jurusan dan nama jurusan. Dan di sini aku mempunyai 5 data. Nah, ada teknik informatika, psikolog, ini komputer. Nah, ini semua sudah aku atik di bagian Postman. Sebelumnya ini aku mempunyai before-nya. Ya. Di sini aku punya before-nya di hasil screenshot aku tadi. Nah, untuk tadi di sini sendiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, nih. Kita lihat buka di sini. Nah, ini untuk sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi di sini aku menggunakan Postman. Nah, di sini untuk data sebelumnya ya. Ini untuk data yang memang udah di otak-atik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini aku mempunyai tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa isinya ada 5 data juga ya. Terus di sini ada strukturnya. Nah, strukturnya ada 5. Ada ID mahasiswa, nama, email, dan nomor telepon, ID jurusan. Terus di sini di tabel mata kuliah memiliki 5 field atau 5 struktur ya. 5 struktur. Struktur mah terserah isinya mau berapa. Sini aku ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan ID jurusan. Di sini juga aku punya 5 field data ya. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini. Kan karena dia harus perintahnya itu dia berelasi kan ya. Saling berelasi, buatlah 3 tabel yang saling berelasi. Nah, di sini 3 tabel sudah saling berelasi. Nih. Nah, ini aku sudah berelasi. Jadi, tabel parentnya itu jurusan ya. Nah, di sini berelasinya itu gimana? Ini kita punya tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa kita punya ID jurusan ya. Dia menjadi foreign key. Dia menjadi foreign key kunci tamu di tabel jurusan, ID jurusan ya. Terus di tabel mata kuliah si ID jurusan ini jadi foreign key kunci tamu dan di tabel jurusan, di ID jurusan seperti itu ya. Terus selanjutnya habis bikin database dan tabel ini, selanjutnya di Visual Studio Code aku. Nah, di hasil Visual Studio Code aku, nah di sini. Tadi yang pertama-tama aku itu membuat yaitu adalah koneksi. Kenapa koneksi? Karena dia yang akan menghubungkan koneksi itu berhasil atau enggaknya. Database itu masuk atau enggaknya ya. Jadi ini server name itu lokasi di sini root. Nah, password itu kita kosongin karena kita nggak tahu password itu berapa. Nah, ini database. Nah, database ini nama database kita ya. Nah, nama database kita. Nah, if ini khususnya dia gimana? Nah, dia ini kalau misalkan dia nanti akan nah, ini ada if koneksi, di koneksi gagal dan juga connect error ya. Ini setahu aku dia udah masuk ke bagian kodenya. Nah, ini echo. Nah,
ini dia native koneksi. Jadi berarti dia mengambil dolar koneksi itu. Nah, dolar koneksi itu yang mengkoneksikan si ini tadi ada server name, ada username, password, sama database ya. Nah, sini echo ini untuk memanggil apakah koneksi itu berhasil atau enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya aku buat namanya file jurusan. Nah, di file jurusan itu ada yang namanya function get jurusan. Nah, function get jurusan ini dia fungsinya menampilkan semua data dari tabel tadi jurusan ya. Nah, create jurusan ini, function create jurusan ini untuk menambahkan data jurusan ya. Nah, di sini keterangannya kalau misalkan kita menambahkan data, dia itu statusnya itu nanti 1 dan message-nya itu dia akan berubah akan berhasil menambahkan jurusan. Ketika dia statusnya 0, berarti itu dia akan memunculkan message gagal menambahkan jurusan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama, begitupun dengan update jurusan, dia berarti mengupdate data yang sudah ada di dalam database. Ya, nih. Misalkan di database teman-teman itu sebelumnya apa, dan kalau misalnya teman-teman sudah diganti jadi update, maka dia akan mengupdate juga di sini ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama pesannya itu, statusnya 1 jika berhasil dan status 0 jika gagal, seperti itu ya. Kalau delete, dia itu fungsinya untuk menghapus data yang ada dalam tabel jurusan ya. Jadi delete jurusan, statusnya pun sama ya. Begitupun dengan mahasiswa dan mata kuliah ya. Nah, di sini kita buka Postman-nya. Nah, di sini dilihat mengambil data jurusan di sini ya. Nah, di sini kita lihat HTTP localhost. Nah, ini seperti yang aku bilang, get jurusan itu dia fungsinya untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database yang sudah tadi kita buat ya. Nah, di sini data yang sudah kita buat di dalam database ini. Nah, gitu ya. Nah, tadi mengambil data jurusan, berarti dia mengambil semua data yang ada di dalam data jurusan itu ada apa. Nah, ini ya. Tuh, oke. Ini tadi untuk sebelumnya nih. Bedakan sama yang sudah di otak-atik. Nah, sama begitu dengan mengambil data mahasiswa. Berarti dia mengambil data mahasiswa itu, dia berarti mengambil semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa tadi yang kita buat di dalam database ya. Gitu. Terus kalau misalnya di mata kuliah juga sama. Dia mengambil data semua yang ada di dalam tabel mata kuliah yang sudah kita buat di dalam database. Seperti itu ya. Nah, nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini untuk create. Create itu apa? Nah, kalau untuk create sendiri itu, dia itu menambahkan. Berarti menambahkan data yang belum ada di dalam database jurusan maupun mahasiswa maupun mata kuliah. Ya. Jadi dia menambahkan data. Nah, di sini menambahkan data yang sudah ditambahkan ya. Nah, tadi seperti tadi aku bilang, kalau kita create jurusan, itu berarti dia menambahkan data. Dan jika berhasil itu, dia statusnya maka 1 ya. Dan dia memberikan message berhasil menambahkan jurusan. Sedangkan update, nah, bentar ya, ini nge-lag ya. Nah, ini kalau untuk update, nah di sini kita lihat update-nya. Kita lihat di sini. Nah, aku jelasin aja sini nggak ada ya. Di update, karena kita mau mengupdate data yang ada dalam tabel jurusan. Nah, kita mau update-nya itu mau di sini kita lihat di dalam database. Nah, dalam database jurusan. Di jurusan itu ada namanya ID jurusan dan nama jurusan. Sedangkan kalau misalkan ID itu dia menjadi primary key sama udah di auto increment. Jadi dia nanti akan otomatis merubahnya ya. Nah, jadi untuk update-nya aku cuma nama jurusan ya. Value-nya tadinya ini nama jurusannya, ini untuk sebelumnya itu bukan ini. Sebelumnya itu adalah, bentar aku buka dulu ya teman-teman ya. Di sini aku buka dulu. Nih aku buka, nah di sini.
Oh, ini mahasiswa ya. Kita lihat di sini jurusan. Nah, di jurusan itu sebelumnya itu di nomor kedua itu adalah sistem informasi ya. Tapi di sini aku ubah jadi psikolog ya. Nah, begitu pun dengan delete. Delete itu menghapus data ya. Jadi teman-teman mau hapus data itu gimana? Nah, kalau mau hapus data ini gampang ya. Kalau delete ini dia fungsinya ambil aja. Nih, ini namanya file teman-teman ya. Jurusan PHP itu nama file teman-teman yang udah buat di sini. Terus function delete jurusan ini function yang tadi udah kita buat di sini. Nih functionnya ya. Sebelum aku bilang tadi function itu apa udah. Nah, begitu pun dengan mahasiswa, mata kuliah itu sama semua fungsinya ya. Dia kalau create itu tadi menambahkan data, update mengubah data yang sudah ada, dan delete itu menghapus data. Oke, sekian untuk demo hasil ini ya yang udah aku buat juga di Visual Studio Code di dalam database ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.